Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Guru BK Ibu Sugiyarti. Oke, hari ini kita akan membahas tentang masalah belajar efektif. Tentunya kalian bingung bagaimana sih belajar efektif, apalagi dengan masa pandemi seperti ini, kalian stay di rumah. Mungkin kegiatan belajar kalian akan terganggu dengan aktivitas yang ada di rumah kalian. Belajar efektif itu bagaimana sih kalau kita berada di rumah? Pertama yaitu carilah suasana yang tenang. Usahakan kita mencari tempat yang tenang, terbebas dari keributan. Kemudian belajar itu setidaknya kalian mencari mood atau perasaan kalian yang senang, karena itu sangat mempengaruhi ketika masuk pembelajaran di dalam pikiran kita, itu akan mudah masuk. Apabila kita tidak mood, itu akan sangat mempengaruhinya. Usahakan ketika belajar 1 jam atau 2 jam kalian beristirahat. Jangan sampai kalian diporsir belajarnya sampai 1 malam atau bahkan 1 hari full, karena itu tidak efektif. Ketika masuk pelajaran, besoknya itu akan lupa karena pikiran dan otak kalian sangat lelah, jadi tidak bisa dipaksakan. Jadi santai saja 1 jam, tapi ambil inti sarinya aja, kalian mempelajari, dihayati. Setelah kalian menentukan waktu belajar yang efektif, kemudian temukan gaya belajar kalian yang efektif. Kalian sesuaikan dengan kondisi kalian menyenangi belajar itu yang bagaimana. Pertama, bisa belajar dengan kata-kata, yaitu seperti kalian menghafal. Kemudian belajar dengan pertanyaan. Berarti kalau kalian menggunakan belajar dengan pertanyaan, kalian memerlukan bantuan orang lain untuk memberikan pertanyaan dan kalian menjawab. Biasanya itu mudah hafal. Kemudian belajar dengan gambar. Ada kategori orang yang tidak suka gambar, tapi ketika dihadapkan dengan gambar, dia akan mudah menghafalnya. Kemudian belajar dengan gerak atau praktek secara langsung. Dengan dia bergerak, dia akan mudah untuk menghafalnya. Atau belajar dengan sendiri, itu akan mudah dalam menghafal juga. Tadi gaya belajar yang efektif menurut kalian bisa tidak mendeteksinya. Saya ini cocoknya gaya belajar yang bagaimana. Setelah itu kalian jadikan itu sebuah kebiasaan. Ketika kalian belajar, oh saya sukanya dengan kata-kata dan itu mudah dicerna ke dalam pikiran saya, jadi gunakanlah gaya belajar tersebut. Nanti di kemudian hari akan Ibu jelaskan apa aja sih gaya-gaya belajar. Ini secara sederhana saja yang Ibu jelaskan, yang mudah kalian pahami. Setidaknya ada usaha ketika kalian berada di rumah, kalian berusaha untuk belajar sedikit demi sedikit dengan memahami materi yang diberikan oleh guru mata pelajaran kalian, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tapi banyak informasi yang kalian dapatkan. Banyak sumber yang kalian dapatkan, misalnya kalian cari di Google, dan materi mungkin gurunya memberikan secara online. Jadi, Ibu yakin kalian bisa mencari informasi tersebut. Ingat, suatu usaha itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Ketika kalian bekerja keras, insya Allah dan Ibu yakin kalian akan berprestasi dalam bidangnya. Raih impian kalian, kerja keras, tingkatkan motivasi belajar kalian, baik itu di rumah maupun nanti di sekolah. Insya Allah kalian akan memetik hasilnya. Demikian apa yang Ibu sampaikan.
Mudah-mudahan kalian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.